Kiai Mojo, yang memiliki nama asli Muslim Muhammad Khalifah, salah satu sosok penting dalam Perang Jawa, atau lebih dikenal Perang Diponegoro, pada 1825 sampai 1830. Bahkan, Kiai Mojo diberi kepercayaan sebagai panglima oleh Pangeran Diponegoro, dalam perang yang berlangsung 5 tahun itu. Dalam catatan sejarah, Perang Diponegoro merupakan salah satu perang yang sangat merepotkan Belanda, karena menguras sumber daya, baik material maupun imaterial. Pasukan Diponegoro sangat tangguh, dengan taktik perang gerilya, sehingga sulit dipatahkan. Belanda akhirnya mengeluarkan segala upaya, dan akal bulusnya, untuk mengulik apa rahasia di balik ketangguhan pasukan Pangeran Diponegoro. Dikisahkan, untuk mengetahui rahasia itu, pemimpin perang Belanda mengirim mata-mata ke markas pasukan Pangeran Diponegoro, di Goa Selarong. Intel yang menyusup masuk, tidak lain adalah orang pribumi. Hasil amatan mata-mata diungkapkan, bahwa sosok paling berperan penting dalam perang tersebut adalah Kiai Mojo. Dialah sosok hebat, orang kepercayaan Pangeran Diponegoro, yang menjadi otak pengatur strategi, dalam perang setengah dekade itu. Kiai Mojo lahir dari keturunan bangsawan 1782. Ibu bernama Raden Ajeng Mursilah, adik Sultan Hamengkubuwono III, dan ayah bernama Iman Abdul Ngarib, seorang ulama besar dari Keraton Surakarta, dengan sebutan Kiai Baderan. Membuat Kiai Mojo tumbuh dalam tradisi keagamaan yang kuat. Ilmu agamanya semakin sempurna, ketika mendapat kesempatan belajar di Mekah. Selain memahami Al-Quran dengan sangat sempurna, Kiai Mojo juga menguasai sejarah dan manuskrip-manuskrip Arab. Tidak hanya menguasai ilmu agama dan sejarah, Kiai Mojo juga memiliki kemampuan berorganisasi. Berkat kepribadiannya yang rendah hati meski berilmu tinggi, dia bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Ia membangun jaringan dan hubungan yang karib, dengan banyak pesantren baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan hingga Bali. Disebutkan pula, bahwa dia pernah menjadi penghubung antara Keraton Surakarta dan Kerajaan Buleleng di Bali. Kemampuan itu pula yang memudahkan dia memobilisasi kekuatan ulama dan santri saat dibutuhkan. Itu terbukti ketika Kiai Mojo mendukung penuh Pangeran Diponegoro. Dikisahkan bahwa para santri dan tokoh agama bersatu mendukung Pangeran Diponegoro, berperang melawan Belanda. Kedua kelompok tersebut pun turut berkumpul di Selarong, yang dijadikan markas perjuangan Pangeran Diponegoro. Dalam buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai tahun 1825, disebutkan bahwa ada sekitar 200 laki-laki dan perempuan kaum santri yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Beberapa di antara mereka bahkan terdapat orang Arab dan peranakan Tionghoa. Ada juga golongan santri istana yang merupakan anggota hierarki pejabat resmi Islam dan resimen pasukan yang direkrut dari para santri keraton. Mereka semua dimobilisasi Kiai Mojo untuk ikut berperang bersama Diponegoro. Kiai juga memobilisasi keluarga besarnya dan para santrinya, yang datang dari 3 pesantren di Mojo dan Baderan, dekat Delanggu, dan Pulau Kadang, dekat Imogiri. Semua kiprah dan kehebatan Kiai Mojo menjadi informasi penting yang disampaikan mata-mata kepada kompeni. Sang mata-mata tentu tidak hanya melapor kehebatan Panglima Kiai Mojo,
tapi juga kelemahannya. Dari informasi-informasi penting itu, pimpinan perang Belanda menyusun strategi untuk menaklukkan kekuatan Pangeran Diponegoro. Pada 1828, tibalah saatnya bagi Belanda untuk menangkap Kiai Mojo. Saat itu, ada selisih paham antara Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro. Kiai diperintahkan untuk kembali ke tempat kelahirannya di Pajang. Dalam perjalanannya ke Pajang, Kiai Mojo kemudian dibujuk muridnya, Kiai Dadapan, agar mau bertemu perwakilan Belanda, Letnan Kolonel Wironegoro. Kiai Mojo kemudian bertemu dengan Letnan Kolonel Wironegoro pada Oktober tahun 1828 dengan mengajukan beberapa permintaan. Letnan Kolonel Wironegoro menyetujuinya, dengan syarat Kiai Mojo bersedia menghentikan perang. Kiai Mojo melaporkan pertemuan itu kepada Pangeran Diponegoro melalui surat. Setelah membaca surat dari Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro marah. Lalu Pangeran Diponegoro memanggil Kiai Mojo kembali ke markas di daerah Pengasih. Pada tanggal 12 November tahun 1828, Kiai Mojo ditangkap di Desa Kembang Arum, utara Yogyakarta. Ini menandai titik balik perjuangan Diponegoro, sampai akhirnya redup pada 1830. Pasukan Kiai Mojo lalu digiring ke Klaten, lalu dibawa ke Batavia, ditahan hingga setahun lamanya. Di awal 1830, Kiai Mojo bersama lebih dari 60 orang pengikutnya dibuang ke Minahasa. Istrinya menyusul setahun kemudian. Kebanyakan pendampingnya itu punya posisi strategis dalam bidang kemiliteran dan keagamaan dalam pasukan Diponegoro. Mereka tiba di Tondano dan mendirikan kampung Jawa di sana. Kiai Mojo wafat di tempat pengasingan pada tanggal 20 Desember tahun 1849 dalam usia 57 tahun. Roh perjuangan Kiai Mojo tertuang dalam manuskrip berbahasa Jawa, huruf pegon yang ditulisnya di Tondano, Minahasa, sekitar awal tahun 1833. Tertulis dalam manuskrip itu kalimat ini, berjuang untuk kepentingan kemaslahatan para hamba Allah semua, untuk kesejahteraan negeri, serta untuk kepentingan kelestarian agama Islam. Itulah sekelumit kisah perjuangan Kiai Mojo yang mana harus kita teladani sekarang. Mari kobarkan semangat para pejuang untuk memberikan kontribusi kepada bangsa tercinta ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nurdeis, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.